Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak Haris Fajar, guru PJOK. Bagaimana kabar anak-anak? Pasti selalu sehat kan? Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan setiap hari. Hari ini Pak Guru akan memberikan pelajaran untuk kelas 6 SD. Tetapi sebelum mulai belajar, marilah bersama-sama kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pelajaran kelas 6 SD pada kali ini sudah memasuki pelajaran yang ke-6, yakni gerakan dominan dalam senam lantai. Tujuan pembelajaran pada pelajaran kali ini adalah yang pertama, menjelaskan guling ke depan, kemudian guling ke belakang, lalu guling lenting. Yang kedua, menjelaskan variasi dan kombinasi rangkaian gerakan pada senam lantai. Tujuan ketiga ini adalah untuk mempraktekkan ya. Jadi yang pertama dan kedua dalam menjelaskan, tujuan yang ketiga ini adalah mempraktekkan guling ke depan, guling ke belakang, dan guling lenting. Lalu tujuan yang terakhir adalah mempraktekkan variasi dan kombinasi rangkaian gerakan senam lantai. Anak-anak, pada waktu kelas 5 kalian semua sudah mempelajari tentang senam ketangkasan, yakni seperti gerakan mengayun, meniti, menggantung, mendarat. Nah, untuk kelas 6 kita akan mempelajari tentang senam lantai, yang mana senam lantai ini adalah salah satu cabang dari senam artistik. Senam artistik itu banyak sekali cabangnya, seperti senam lantai, senam palang tunggal, senam palang sejajar, senam gelang-gelang, dan senam kuda-kuda pelana. Oleh karena itu, kali ini kita akan belajar tentang gerakan berguling pada senam lantai. Gerakan berguling ini ada 3 macam. Yang pertama adalah gerakan guling ke depan, kemudian gerakan guling ke belakang, dan yang terakhir adalah gerakan guling lenting. Itulah tadi 3 gerakan guling yang akan kita pelajari kali ini. Masuk yang pertama adalah gerakan guling ke depan. Tahukah kalian apa itu gerakan guling ke depan? Ya, gerakan guling ke depan adalah gerakan berguling ke depan yang melalui bagian belakang tubuh, meliputi tengkuk, kemudian panggul, lalu punggung, dan kemudian pinggang. Gerakan ini membutuhkan berbagai faktor, yaitu kekuatan otot, kelenturan, keseimbangan, daya tahan, dan kecepatan. Perhatikanlah animasi berikut ini untuk mempermudah kalian mengetahui bagaimana cara melakukan guling ke depan. Perhatikan. Kita akan memulai melakukan guling depan dengan awalan jongkok. Gerakan pertama, badan berjongkok, lalu kedua tangan diletakkan di matras. Tundukkan kepala hingga dagu menyentuh dada.
Lalu jatuhkan tubuh ke depan hingga tengkuk, punggung, dan pinggang menyentuh matras. Lalu berjongkok kembali dan luruskan kedua tangan untuk mengatur keseimbangan. Itulah tadi gerakan guling ke depan dengan awalan jongkok. Apakah anak-anak sudah paham dan bisa mempraktekkannya di rumah? Bapak ulang sekali lagi ya gerakannya. Gerakan pertama, badan berjongkok, lalu kedua tangan diletakkan di matras. Tundukkan kepala hingga dagu menyentuh dada. Lalu jatuhkan tubuh ke depan hingga tengkuk, punggung, dan pinggang menyentuh matras. Lalu berjongkok kembali dan luruskan kedua tangan untuk mengatur keseimbangan. Itulah tadi cara gerakan guling depan. Hal yang perlu kalian ketahui dalam guling ke depan adalah berani dalam melakukan gerakan. Jika kalian takut, maka kalian tidak akan pernah bisa. Dan selalu diingat, jika gagal satu kali diulangi lagi, jika gagal diulangi lagi, nanti hasilnya pasti akan menjadi lebih baik. Selanjutnya kita akan mulai membahas tentang yang kedua, yakni bagaimana cara kita melakukan gerakan guling ke belakang. Yang pertama, posisi berjongkok, lalu kepala merunduk, dagu menyentuh dada, kedua tangan di samping telinga. Kemudian jatuhkan pantat terlebih dahulu ketika punggung menyentuh matras. Kaki langsung tarik ke belakang. Jika kaki sudah sampai matras, tangan mendorong hingga kepala terangkat. Lalu kembali ke sikap jongkok dengan dagu lurus ke depan. Mari kita ulangi gerakan ini sekali lagi ya, agar anak-anak lebih jelas. Yang pertama, posisi berjongkok, lalu kepala merunduk, dagu menyentuh dada, kedua tangan samping telinga. Kemudian jatuhkan pantat terlebih dahulu ketika punggung menyentuh matras. Kaki langsung tarik ke belakang. Jika kaki sudah sampai matras, tangan mendorong hingga kepala terangkat. Lalu kembali ke sikap jongkok dengan dagu lurus ke depan. Itulah tadi gerakan guling ke belakang. Jangan lupa untuk mempraktekkan ini. Jika belum sempurna, anak-anak bisa mengulangi lagi sampai sempurna. Setelah kita mempelajari guling depan dan guling belakang, setelah ini kita akan mempelajari guling lenting. Guling lenting adalah gerakan melentingkan badan ke depan atas dengan lemparan kedua kaki dan tolakan tangan. Gerakan ini akan lebih mudah jika anak-anak sudah menguasai gerakan guling depan dan guling belakang. Perhatikan langkah-langkah setiap tahapan dalam melakukan gerakan guling lenting. Sikap awal, badan berdiri lurus, tangan lurus. Kemudian letakkan tangan ke matras, bersiap berguling, kedua lutut lurus. Setelah itu, saat punggung menyentuh matras, dorong dan ayunkan kedua kaki dengan kuat ke depan atas. Ingat, dengan dorongan tangan ke atas, lentingkan badan. Lecutkan badan sehingga kaki mendarat di matras. Ketika kaki sudah mendarat di matras, pertahankan posisi ini hingga kalian bisa berdiri dengan sempurna kembali. Bapak ulangi sekali lagi.
Sikap awal, badan berdiri lurus, tangan lurus. Kemudian letakkan tangan ke matras, bersiap berguling, kedua lutut lurus. Setelah itu, saat punggung menyentuh matras, dorong dan ayunkan kedua kaki dengan kuat ke depan atas. Ingat, dengan dorongan tangan ke atas, lentingkan badan. Lecutkan badan sehingga kaki mendarat di matras. Ketika kaki sudah mendarat di matras, pertahankan posisi ini hingga kalian bisa berdiri dengan sempurna kembali. Iya, itulah tadi pembelajaran tentang guling depan, guling belakang, dan guling lenting. Untuk praktek di rumah, jangan lupa selalu minta pengawasan dari orang tua atau orang dewasa di sekitar kalian. Sekian pembelajaran hari ini, semoga kalian bisa mempraktekannya di rumah dengan baik dan benar. Sampai jumpa lagi, tetap semangat, tetap sehat, selalu jaga kebersihan dan kesehatan agar terhindar dari penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.